Pagi hari ini judul firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama adalah sudut pandang. Ya. Sudut pandang. Apa itu? Itu adalah sebuah cara seseorang melihat atau mendasarkan paradigma yang dimiliki, yang timbul dari pemikiran latar belakang bahkan banyak hal yang mendasari sehingga itu menjadi sebuah kesimpulan yang orang itu tetapkan. Sehingga sudut pandang itu masing-masing orang akan berbeda. Melihat satu objek tetapi kesimpulannya bisa berbeda. Melihat sebuah masalah tetapi cara memutuskannya, cara memandangnya berbeda satu dengan orang lain. Nah, ini ada beberapa gambar yang bisa menjadi contoh buat kita. Yang pertama ini adalah ini, ya, angka yang tergeletak di jalan. Orang di satu sisi dia berkata itu angka 9, tetapi di sisi lain orang itu berkata ini 6. Ya, karena apa? Karena ada di posisi yang berbeda, memandangnya juga berbeda. Yang kedua adalah ini. Ini adalah antara laki-laki dengan perempuan. Tidak. Kalau melihat perempuan lain, cewek lain, maka perempuan akan dengan sudut pandang mereka akan menilai gaunnya, penampilannya, ya, pas atau enggaknya, apa yang dia kenakan. Sedangkan laki-laki biasanya terfokus kepada bodinya. Seksi, gendut, kurus. Nah, itu cara pandang. Selanjutnya, bisnismen dengan orang biasa memandangnya dengan cara yang berbeda. Sudut pandang menentukan pola pikir serta keputusan. Mungkin seorang pengusaha waktu dia menanam sebuah pohon, dia berpikir jauh ke depan bahwa pohon ini akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat hidupnya. Mungkin bisa menghasilkan duit, ada investasi di dalamnya. Tetapi berbeda dengan orang yang ada di sebelah kiri. Dia berpikir bahwa percuma nanam pohon ini, entar juga dimakan hama, entar dimakan ular, dan kemudian tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya, bahkan mungkin bisa mati. Jadi apa-apa dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, artinya apa, saudara? Artinya bahwa siapa kita itu juga menentukan cara pandang kita. Ya, siapa diri kita, kita menilai apa, itu juga menjadi sebuah referensi yang akhirnya kita bisa memandang seperti apa yang kita lihat. Minggu kemarin saya contohkan ada 12 orang yang diutus oleh Musa untuk pergi ke tanah Kanaan. Mereka mewakili suku di Israel, masing-masing satu orang. Dan di antara 12 itu ada Yosua dan Kaleb. Nah, cara pandang mereka tentang diri mereka menentukan langkah selanjutnya. 10 orang mereka berkata begini, udah kita nggak usah masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena bangsa Kanaan itu bangsa yang besar, raksasa, orang-orangnya besar. Kita itu kayak belalang di mata mereka, kecil. Jadi mereka memandang diri mereka sendiri kecil karena mereka anggap bangsa Kanaan besar. Tapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka berkata, iya memang mereka besar, tapi kita adalah pribadi yang disertai Allah yang besar. Kita adalah bangsa yang berjalan bersama Tuhan yang besar. Maka dari itu ayo maju, ayo serang, ayo rebut tanah Kanaan. Jadi siapa kita itu menentukan cara pandang kita. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita melihat dari sudut pandang yang benar, menyikapi banyak hal, menyikapi kondisi, menyikapi keadaan yang hari-hari ini juga terjadi. Sudut pandang itu adalah bagaimana manusia menghasilkan sebuah kesimpulan dari apa yang dia lihat. Saat seseorang fokus melihat dari sisi negatif, maka
itu akan membuat otaknya memandang yang lainnya juga akan berubah menjadi negatif. Tetapi di saat kita fokus memandang kepada sisi positif, maka otak itu juga akan bekerja melihat yang lain juga dari sudut pandang yang positif. Nah, itu tergantung dari paradigma kita, tergantung dari bagaimana kita melihat. Seorang Emily Balsevich, dia adalah seorang psikolog sosial. Pada waktu acara TED Talk di New York pada tahun 2014, dia memaparkan sebuah cara pandang seseorang itu mempengaruhi interpretasi objek yang dia lihat. Emily ini mengatakan bahwa persepsi itu condong mengarah kepada bagaimana kita sebagai individu menerjemahkan apa yang kita lihat, bukan menurut apa yang orang katakan. Sehingga faktanya adalah apa yang kita lihat sebenarnya sudah melalui sebuah filter, yaitu apa? Mata pikiran kita. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat itu yang akan menentukan, bukan dari apa kata orang. Fokus kita. Satu contoh begini. Ada orang punya duit 500.000. Berbeda cara pandangnya. Satu orang dia berkata duit ini 500.000, tapi satu orang bisa berkata duit ini 500.000. Sekarang pertanyaannya, lebih bangga mana megangnya, 500.000 atau 500.000? Ya kan? Pasti akan bangga 500.000. Tapi ada orang yang memandang, wah 500.000 direndahkan. Tapi ada orang yang memandang, wah 500.000, dengar jutanya itu sudah membuat hati pemikiran mulai berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tergantung bagaimana persepsinya. Suatu kali seorang Emily ini dia mengajar di sebuah kelas, dan kelas itu terisi dengan 30 orang siswa. Oleh Emily, ke-30 orang ini disuruh ke lapangan dan kemudian disuruh berlari di tengah-tengah lapangan. Tapi sebelum berlari, 15 orang dikumpulkan dan kemudian dikasih sebuah kata-kata masukan. 15 orang ini disuruh berlari, tapi matanya, pikirannya disuruh fokus kepada titik finish, ujung lapangan. Jadi tidak usah perhatiin kiri kanan, pokoknya fokus kepada finishnya, fokus kepada ujung lapangan. Tapi berbeda dengan 15 orang yang satunya lagi, kelompok yang satunya. Ke-15 orang yang kedua ini, Emily katakan begini, kamu gak usah fokus sama finish, tetapi kamu fokus kepada sepanjang jalan yang kamu lewati. Mungkin ada orang-orang di sekeliling kiri kananmu, mungkin ada tumbuh-tumbuhan, mungkin ada binatang-binatang. Pokoknya lihat di sekeliling kiri kananmu, gak usah fokus sama finishnya. Akhirnya mereka mulai start berlari. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 50% atau 15 orang pertama yang dikasih fokus untuk memandang garis finish, dia bisa lebih cepat 30% nyampe di garis finish dibanding orang-orang 15 orang yang pada waktu berlari dia melihat kiri kanan. Nah, artinya apa saudara? Artinya begini, garis akhir fokus itu menjadi sebuah motivasi, itu menjadi sebuah penyemangat, itu adalah sisi positif yang harus diraih. Berbeda dengan orang yang hanya melihat sekeliling kiri kanan, tidak fokus kepada tujuan yang ditetapkan, sehingga apa? Dia gampang sekali terhanyut oleh keadaan sekelilingnya. Fokusnya kepada banyak hal, bukan kepada satu titik, kepada banyak hal yang ada di samping kiri kanan. Jadi persepsi itu condong mengarahkan kepada bagaimana kita sebagai individu menerjemahkan apa yang kita lihat, bukan menurut apa yang orang katakan. Jadi ini yang harus kita sadari. Mari
Pagi hari ini kita belajar bagaimana supaya kita bisa membawa pikiran kita memiliki cara pandang yang benar, membawa kehidupan kita untuk bisa melihat sesuatu dengan sebuah pandangan yang tepat. Kenapa? Karena kalau kita bisa memiliki cara pandang yang benar, tindakan kita, keputusan kita, ya, yang akan kita perbuat juga akan mengarah kepada kebenaran. Kita ambil satu contoh, Yohanes pasal 9. Yohanes pasalnya yang ke-9, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Nanti saudara bisa baca di rumah satu perikop ini, tetapi saya cuma akan mengutip dari 1 sampai ayat 7. Kitab Injil yang ditulis oleh Yohanes pasal 9. Orang buta sejak lahir, demikian firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, saudara, kalau umpamanya kita diposisikan sama ada di situasi seperti orang-orang yang melihat kejadian ini, bukan pada orang yang buta, tapi kita diposisikan bersama dengan Yesus di situasi yang ada pada waktu itu. Apa yang akan menjadi pikiran kita? Saat kita melihat ada orang yang buta, terus kemudian ada orang Islam ngomong begini, Tuhan, Rabi, Guru, siapa yang salah? Siapa yang berdosa? Kok sampai orang ini lahir buta? Kenapa? Karena hampir semua orang, jika keadaan itu buruk, sebuah musibah itu seringkali dikaitkan dengan dosa, dikaitkan dengan kesalahan, dikaitkan dengan penghukuman. Contoh Ayub, ya. Kalau kita membaca Ayub itu di pasal pertama dijelaskan di situ, Ayub itu adalah orang yang takut akan Tuhan, salah hidupnya benar dan dia diberkati dengan kekayaan oleh Tuhan. Gak kurang dari hidup Ayub. Kesalahannya dinyatakan pada waktu anaknya habis melakukan pesta, pulang ke rumah dia langsung bawa korban bakar. Dia mohon pengampunan dari Tuhan. Tapi kenyataannya kemudian dia harus mengalami satu keadaan yang buruk. Sehingga itu membuat cara pandang teman-temannya yang ditulis dalam Ayub pasal 4, pasal 5, pasal 8 dan seterusnya. Kalau saudara melihat di kitab Ayub, teman-temannya mereka memberikan sebuah cara pandang yang berbeda, memandang keadaan Ayub. Teman-temannya membuat sebuah kesimpulan yang berbeda. Mereka berkata begini, Ayub penyakit ini datang karena sebuah kesalahan. Stigma yang dibangun adalah orang benar gak akan mungkin ditimpa dengan penyakit, ya. Orang benar pasti kalau doa didengar oleh Tuhan. Orang yang saleh pasti akan hidupnya gak akan mengalami musibah kayak begini, berturut-turut dari harta kekayaannya habis sampai anaknya habis mati, kemudian apa yang terjadi? Yang badannya mengalami penyakit porok-porok, bahkan istrinya pergi meninggalkan dia. Itu stigma yang dibangun, bahwa keadaan buruk itu dekat dengan dosa, dekat dengan kesalahan.
dekat dengan yang namanya penghukuman Tuhan. Maka apa yang terjadi di dalam kitab Ayub mungkin juga itulah yang akhirnya membawa sebuah pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang itu. Ya, di saat orang ini mengalami sebuah musibah, murid-murid Yesus tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, yang salah siapa? Orang ini kah atau orang tua? Ya. Di saat keadaan buruk, murid-murid orang yang baru dengan Yesus justru memberikan penilaian seperti itu. Nah, kemudian Yesus menjawab, bukan dia, bukan orang tua, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Kalau kita nggak membaca sampai terakhir kisah Ayub, mungkin kita juga nggak bisa menarik kesimpulan seperti itu. Kita nggak mungkin bisa berkata, oh karena Tuhan ingin menyatakan pekerjaannya. Kita mungkin nggak melihat di sisi itu. Sama mungkin. Kalau apa yang terjadi dalam kehidupan orang kita, coba bayangkan. Kalau saudara ada dengan di antara murid-murid, melihat Tuhan Yesus ngomong karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Tahu-tahu yang dibuat Yesus adalah dia meludah ke tanah, air ludah yang dicampur dengan tanah ditempel di mata. Wah, kayaknya orang mungkin bisa berpikir begini, ini orang sudah jatuh tertimpa tangga, ya kan? Kenapa? Karena bagi sebagian orang ya kalau memang mau dinyatakan pekerjaannya, tumpang tangan selesai urusannya, dijamah matanya sembuh. Tapi yang dilakukan Yesus adalah sepertinya justru menenggelamkan orang ini dalam keterpurukan. Justru tambah ditempeli dengan air ludah, ditempeli dengan tanah yang dicampur dengan air ludah. Orang nggak mungkin melihat itu sebagai satu keadaan yang baik. Itu mesti akan menarik sebuah kesimpulan yang sama bahwa itu adalah keadaan yang buruk. Bahkan nggak cukup sampai di situ, disuruh lagi, sudah sama, sok mandi di kolam Siloam. Ya kalau setelah mandi disembuh, kalau enggak mungkin akan lebih buruk lagi penilaiannya. Tapi kita melihat memang orang ini sembuh, dia melek setelah dia mandi di kolam Siloam. Nah jadi Bapak Ibu saya dikasih buat seringkali kita memiliki sebuah kesimpulan yang salah jika keadaan itu terjadi di dalam kehidupan. Entah itu terjadi pada kehidupan orang lain atau terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali sebuah keadaan yang buruk mendorong kita. Kalau orang yang mengalami itu mendorong kita bisa terjebak pada cara pandang yang salah. Kita datang bukan memberi penghiburan, kita datang bukan memberi nasihat, bukan datang memberikan kekuatan. Justru kadang-kadang nasihat kita yang sepertinya pakai ayat firman Tuhan justru kadang-kadang menyudutkan orang sana ngalami itu. Ayo teman-temannya datang, mereka pakai firman Tuhan, ya bukannya memberi kekuatan, justru menyudutkan keadaan. Nah, maka dari itu pagi hari ini mari kita memiliki cara pandang yang benar. Bagaimana caranya? Memandang sebuah keadaan dengan sebuah cara pandang yang benar. Kenapa? Karena akhir-akhir ini orang juga banyak memandang dengan cara yang salah. Ya, berkata bahwa COVID-19 itu karena penghukuman. Kita nggak pernah tahu. COVID-19 itu karena kutukan dan segala macam. Kita nggak pernah tahu. Siapa sih yang tahu rencana Tuhan? Satu orang pun nggak pernah tahu. Bahkan ini yang terjadi secara universal. Kalau itu terjadi di dalam pribadi kita pun nggak pernah tahu apa yang Tuhan rencanakan. Nah, untuk itu daripada kita menebak-nebak sesuatu yang tidak pernah pasti, ya karena itu urusannya Tuhan, kita cari pembenaran diri sendiri, salah akhirnya. Yang harus kita lakukan adalah, coba kita lihat Mazmur 73. Ini adalah ayat yang minggu kemarin kita baca. Mazmur 73. Ini adalah nyanyian Bani Asaf
Mereka memandang pertamanya itu juga dengan cara pandang yang salah. Kalau kita membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20, saudara bisa melihat mereka memiliki cara pandang yang salah. Bani Asad, mereka berpikir begini, Tuhan, kami sudah melayani, kami ada di bait Allah, tapi kemudian mereka memandang sekelilingnya, orang-orang yang ada di sekelilingnya melakukan kejahatan, tapi sepertinya mereka hidup enak dengan kejahatan. Hampir saja mereka punya kesimpulan yang salah. Sampai akhirnya, ya, ayat yang ke-23 sampai ayat 28. Ini kesimpulan akhir dari Bani Asad. Dia katakan begini, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Perhatikan, supaya dapat menceritakan segala perbuatannya. Jadi apa yang terjadi? Di saat kita mengalami hal buruk, daripada kita mulai menerka-nerka dengan hal yang salah, lebih baik yang harus kita lakukan apa? Bangun relasi dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, tinggal dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena relasi dengan Tuhan itu melahirkan pemahaman yang benar. Hubungan itu akan membuat kita dekat dan kenal jauh lebih baik. Mari saya sampaikan, Petrus, dia berani melompat keluar dari perahu karena dia tahu siapa yang dia tuju. Dia berani bertindak karena dia kenal, dia paham betul, dia tahu betul siapa yang menyuruh dia untuk keluar dari perahu. Jadi kedekatan kita, hubungan kita, itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Ya, dengan siapa kita bergaul, maka itu yang akan mempengaruhi pikiran dan hati kita. Ya, Paulus di dalam surat Korintus dia katakan apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kelakuan yang baik. Tapi sebaliknya, hal yang baik itu juga bisa menulari sesuatu yang buruk. Maka dari itu, saudara, mari banyak bergaul dengan Tuhan, supaya kita bisa memahami hatinya Tuhan. Sehingga dikala kita melihat orang lain, melihat keadaan, melihat diri kita sendiri pun, saat kita mengalami satu hal yang sulit, kita justru memahami itu sebagai wujud kasih yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bukan penghakiman, bukan penghukuman, tetapi kasih, di mana Tuhan ingin mendidik dan mendewasakan kita. Satu keadaan yang sulit yang kita buat atas anak kita, karena kita punya tujuan supaya anak kita jauh lebih kuat. Satu hal yang sulit yang kita izinkan terjadi dalam kehidupan anak kita, karena kita ingin anak kita menjadi lebih baik keadaannya. Saya suka kasih contoh. Kalau saudara orang tua, saudara punya anak bayi, ya, seringkali saudara sengaja anak saudara yang sehat saudara buat sakit. Saudara bawa ke puskesmas, saudara bawa ke dokter, disuntik imunisasi, yang tadinya nggak demam jadi demam, ya kan? Kalau orang nggak punya pemahaman, orang akan berkata, "Wah, celaka ini, jahat orang tuanya." Tapi kalau saudara punya pemahaman yang benar, saudara berpikir benar, saudara berkata, ini wujud kasih sayangku kepada dia. Supaya apa? Supaya dia punya imun terhadap penyakit ini.
supaya dia punya kekebalan, dia punya daya tahan menghadapi penyakit ini. Tuhan juga sama. Sebuah hubungan dengan masuk ke hadirat Tuhan, saudara bisa memahami tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Saudara nggak akan nyalahin Tuhan, saudara nggak akan nyalahin keadaan, saudara nggak akan nyalahin diri sendiri. Tetapi dengan kerendahan hati saudara bisa berkata, Tuhan, terima kasih, ini semua Tuhan izinkan karena Tuhan punya tujuan atas hidup. Kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Matius pasal 16 ayat 23. Matius pasal 16 ayat 23. Dari ayat 22. Tetapi Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sebuah keadaan seringkali yang membawa orang untuk berpikir tentang dirinya sendiri. Pada waktu itu Yesus ayat 21 menjelaskan bahwa sebentar lagi dia harus menderita dan kemudian mati di atas kayu salib untuk menyatakan kasihnya kepada banyak orang. Dia harus dibunuh, mati dan kemudian bangkit. Tapi Petrus dia mikirin dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau Yesus mati berarti Yesus ninggalin dia. Kalau Yesus mati berarti dia akan bersama dengan murid-murid sendirian. Maka dari itu dia berkata, Tuhan, hal ini sekali-kali tidak akan terjadi pada hidupmu. Tapi Tuhan Yesus berkata, enyah engkau iblis, sebab engkau batu sandungan bagiku. Engkau mikirin apa yang engkau pikirkan untuk dirimu, bukan apa yang dipikirkan Allah. Nah, seringkali kita terjebak kepada sudut pandang yang salah melihat keadaan. Kenapa? Karena kita cenderung berpikir untuk diri kita sendiri. Kita cenderung mengasihani diri kita sendiri. Sebuah keadaan yang buruk seringkali membuat cara pandang kita salah. Sehingga apa? Yang kita pikirkan kepentingan diri kita, bukan tujuan Allah, bukan pekerjaan Allah dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, saudara, mari pagi hari ini kita bangun relasi dengan Tuhan dan kita masuk kepada sebuah cara pandang yang benar. Tips buat kita semua pagi hari ini adalah, mari yang pertama adalah tempatkan diri sebagai orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Sehingga di saat kita mengalami hal sulit, kita juga berpikir bahwa saya perlu kasih Tuhan. Ya. Orang mungkin bisa berkata hal yang menghakimi, hal yang menyudutkan keadaan saudara. Tetapi percayalah, Tuhan sayang sama kita semua. Tuhan mencintai kita. Yang kedua adalah, mari fokus libatkan diri pada kepentingan Tuhan. Kenapa? Karena di saat kita mulai terlibat kepada pekerjaan Tuhan, kita bisa menghargai apapun yang terjadi dalam kehidupan orang lain. Kita belajar mencintai Tuhan dan mencintai yang dicintai Tuhan. Kita belajar menghargai keadaan, menghargai kehidupan, menghargai apapun yang terjadi dalam kehidupan orang lain. Kalau kita menempatkan diri sebagai orang yang membutuhkan kasih Tuhan, kita akan belajar juga menghargai keadaan orang lain. Nah, jadi pagi hari ini, mari kita buat ini dalam kehidupan. Menghadapi keadaan yang sulit, mari kita mulai memiliki cara pandang yang benar. Mari memiliki sudut pandang yang benar, sehingga itu yang akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang benar dalam hidup kita. Kalau kesimpulan kita benar, tindakan kita juga akan benar menyikapi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan.